Puji Tuhan, kalau kita dipelihara sama Tuhan sampai hari ini, Kamis pagi hari ini tanggal 27 Juli adalah Kamis yang terakhir di bulan Juli. Minggu depan sudah kita memasuki di bulan Agustus. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah jaga, Tuhan sudah lindungi, dan Tuhan sudah ubahkan kita. Firman Tuhan katakan dalam Efesus pasal 2, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sudah bekerja di antara orang durhaka. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh iman. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9. Itu bukan hasil kerja kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku. Mari kita mau senantiasa bertobat. Mungkin kemarin kita salah, ada dosa di depan Tuhan, tapi pagi ini kita minta ampun sama Tuhan, supaya Tuhan baharui komitmen kita, setiap langkah hidup kita, supaya kita tidak berjalan di dalam kegelapan dosa, tapi berjalan di terang Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan pujian dahulu dan sekarang. Dahulu tidak mengenal Yesus, dahulu berjalan menurut kegelapan dosa, dahulu hidup menurut daging, tapi saat ini ada di dalam terang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dulu aku cinta dunia, sekarang cinta Yesus, haleluya. Dulu hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Dulu aku hina, sekarang mulia. Dulu hidupku sia-sia, sekarang berguna. Amin, haleluya. Tuhanku serahkan hatiku kepadamu, lagi segenap hidup dalam terang firman-Mu. Amin, haleluya. Dulu aku suka bersungut-sungut, sekarang bersyukur. Amin, haleluya. Dulu aku suka marah-marah, sekarang bersabarlah. Amin, haleluya. Dulu suka bersedih, sekarang bersuka cita. Dulu hidup dalam cobaan, sekarang dalam terang Tuhan. Amin, haleluya. Tuhanku serahkan hatiku kepadamu, lagi segenap hidup dalam terang firman-Mu. Amin, haleluya. Dulu aku suka dunia, sekarang suka firman Tuhan. Dulu tiada pernah berdoa, sekarang cinta berdoa. Haleluya. Dulu aku tidak pernah baca firman Tuhan, sekarang baca firman Tuhan. Dulu aku tidak pelaku firman Tuhan, sekarang pelaku firman Tuhan. Amin, haleluya. Tuhanku serahkan hatiku kepadamu, lagi segenap hidup dalam terang firman-Mu. Amin. Dulu aku bertanya-tanya,
Sekarang puji Tuhan, amin, haleluya. Dulu aku tinggi hati, sekarang rendah hati, amin, haleluya. Dulu bekerja buat dunia, sekarang kerja buat Tuhan. Dulu hidup dalam dosa, sekarang dalam terang firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku serahkan hatiku kepadamu, lagi segenap hidup dalam terang firman-Mu. Haleluya. Tuhan, ku serahkan hatiku kepadamu, lagi segenap hidup dalam tangan-Mu. Amin. Dalam Efesus pasal 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam firman Tuhan, taat dan setia pada Yesus sampai nanti berjumpa dengan Yesus. Tuhan, ku serahkan hatiku kepadamu, dengan segenap hidupku hanya pada Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, yang Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih-Mu yang sempurna. Ubah hidupku ya Tuhan, hidupku menjadi baru. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulutku Bapa, dan hatiku dan pikiranku, sebentar aku mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku oleh darah Yesus dan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi ini adalah pagi yang indah. Kusiapkan hatiku untuk terima firman-Mu, biar firman-Ku simpan dalam hati kami. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara semua. Kamis pagi hari ini tanggal 27 Juli 2023, bersyukur kepada Tuhan karena sesuai dengan firman Tuhan, dulu kita hidup di dalam kegelapan dosa, tidak mengenal akan kebenaran, selalu hidup di dalam gelap, ya, selalu hidup di dalam ketidakbenaran. Tapi karena anugerah Tuhan, kita saat ini sudah mengenal kebenaran, dan kita jangan kembali lagi kepada jalan yang salah, jalan yang lebar menuju kebinasaan,
Tapi saat ini kita mau dulu jalan yang Tuhan, jalan yang menuju kepada kesempurnaan. Sebab Tuhan berfirman dalam Efesus 2:10 tadi katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Tuhan mau supaya kita ada di dalam terang firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau selesaikan Yeremia pasal 34, ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan atas rahmat Tuhan. Kita pagi ini membaca satu pasal, nanti malam pasal 35. Yeremia pasal 34 ayat 1 sampai 22 dengan tema hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku. Amin. Puji Tuhan. Mari kita baca Yeremia 34. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Nebukadnezar Raja Babel dan segala tentaranya, segala kerajaan bumi yang di bawah pemerintahannya, dan segala bangsa berperang melawan Yerusalem dan segala kotanya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, pergilah berbicara kepada Sedekia Raja Yehuda, katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya dihanguskannya dengan api. Dan kau sendiri tidak akan luput dari tangannya, melainkan akan pasti tertangkap dan diserahkan ke dalam tangannya. Engkau akan melihat Raja Babel mata berhadapan mata, dan ia akan berbicara dengan engkau mulut berhadapan dengan mulut. Kemudian engkau akan pergi ke Babel. Namun demikian, dengarlah firman Tuhan, hai Sedekia Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan mengenai engkau. Engkau tidak akan mati oleh pedang, engkau akan mati dengan damai. Dan sebagaimana dinyalakan api untuk menghormati bapak-bapak leluhurmu, raja-raja dahulu yang hidup sebelum engkau, demikian orang akan menyalakan api untuk menghormati engkau dan akan meratapi engkau dengan berkata, aduhai Tuhan, sungguh akulah yang mengucapkan firman ini. Demikian firman Tuhan. Manusia suatu hari semua akan berakhir, saudara. Setiap manusia, aturan hukum Tuhan yang umum semua akan mati. Seperti ada firman Tuhan kepada Raja Hizkia bahwa dia akan mati dengan damai. Tapi bagi kita, bagi saya pribadi, saya minta kepada Tuhan, Tuhan kalau Tuhan izinkan, saya tidak mau meninggal Tuhan, tapi berikan saya sehat, supaya hidup yang sehat saya ingin memuliakan Tuhan. Terus beritakan firman Allah, memberikan kabar kebenaran, memberikan kabar terang Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa bertobat datang kepada Yesus. Sampai saya mau rapture, dan saya akan doakan Bapak Ibu Saudara semuanya, saya bersama keluarga minta sama Tuhan rapture saudara, ya, diangkat sama Tuhan hidup-hidup, ya, sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sungguh saya cinta Tuhan Yesus, dan kita mau setia taat kepada firman-Nya. Lanjut saya mau baca ayat yang ke-6. Nabi Yeremia menyampaikan segala perkataan kepada Sedekia Raja Yehuda Yerusalem ketika tentara Raja Babel berperang melawan Yerusalem dan segala kota Yehuda yang masih tinggal, itu Lakis dan Aseka, sebab kota-kota itulah yang masih tinggal di antara kota Yehuda sebagai kota yang berkubu. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, sudah Raja Sedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk memaklumkan pembebasan, supaya setiap orang melepaskan budaknya bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang memperbudak seorang Yehuda saudaranya. Maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak lagi orang yang memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya lalu melepaskan mereka. Tapi sudah itu mereka berbalik pikiran, lalu mengambil kembali budak-budak lelaki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu, dan menuduhkan mereka menjadi budak laki-laki dan berbuat budak perempuan lagi. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan isinya. Pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadanya. Ia bekerja kepadamu dan 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang yang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di depanku di rumah yang atasnya namaku diserahkan. Amin, puji Tuhan. Jadi intinya saudara, kita di dalam Kristus harus hidup baru, harus hidup bertobat, tidak boleh hidup di dalam kegelapan dosa.
Tidak boleh ada ikatan-ikatan dosa. Tidak boleh kita masih hidup di dalam main-main. Tidak boleh. Harus hidup di dalam terang Tuhan. Karena Tuhan sudah pilih kita. Tuhan sudah anugerahkan kita, kasih karunia keselamatan. Ya, seperti saya ini tiap hari mintakan firman Tuhan. Tidak boleh lagi perbuatan yang tidak benar. Tidak bisa, saya tidak mau. Tapi mari kita mau hidup di dalam rencana Tuhan. Mau hidup bagi Kristus. Karena hidup bagi Kristus, mati keuntunganku. Karena di balik kematian ada kebangkitan. Karena kita merindu suatu hari kelak berjumpa dengan Yesus. Maka setia saya. Saya beritakan firman Tuhan pagi malam. Persoalan orang tidak mendengarkan itu urusan mereka. Yang penting saya sudah taat melakukan firman Tuhan. Dan saya menjadi pelaku firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah rela mati, lahir untuk kita, mati untuk manusia. Dia bangkit naik ke surga untuk kita. Dia akan datang kembali. Tetapi banyak orang tidak meresponi akan kasih karunia Tuhan. Banyak orang tidak menghargai akan pengorbanan Tuhan. Bahkan mereka masih hidup di dalam dosa. Mereka bertanggung jawab. Yang penting Yesus sudah melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Bapa di surga dan untuk keselamatan banyak jiwa-jiwa. Oleh itu mari kita mau bertobat, kita mau sungguh sama Tuhan, hidup di dalam rencana Tuhan. Saya lanjutkan ayat 16. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menuduhkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Sebab itu beginilah firman Tuhan, kamu ini tidak mendengarkan aku, agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya, maka sungguhnya aku memaklumkan kamu bagimu pembebasan. Demikian firman Tuhan, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar, dan kelaparan. Aku akan membuat menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku, dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua untuk berjalan di antara belahan-lahannya, berjalan di antara belahan-belahannya. Pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam dan segala perangkat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu, mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, sehingga mayat mereka menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Juga Sedekia raja Yehuda beserta para pemukanya akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka, ke dalam tangan orang-orang berusaha mencabut nyawa mereka, dan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang sekarang telah berangkat daripada kamu. Ayat 22 yang terakhir. Sesungguhnya demikian firman Tuhan, aku memberi perintah dan bahwa mereka kembali ke kota ini untuk memeranginya, merebutnya, dan menghanguskannya dengan api. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi ketandusan tanpa penduduk. Amin. Demikian firman yang sudah kita baca. Satu pasal penuh, Yeremia pasal 34 ayat 1 sampai 22. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Karena kita terus taat kepada firman Tuhan. Terus kita baca firman Tuhan supaya kita makin mengerti. Ini loh perbuatan bangsa Israel, perbuatan manusia yang jahat. Kita jangan tiru, tapi kita ikuti maunya Tuhan. Maunya Tuhan kita konsekuen, konsisten. Kalau sudah bertobat, jangan main-main dengan dosa. Kalau sudah mengikat perjanjian dengan Tuhan, seperti saya sudah natsar sama Tuhan tahun 2020, tahun 2021, saya natsar, saya beritakan firman Tuhan pagi malam. Saya ingin gencar terus maju melayani pekerjaan Tuhan sampai detik ini. Saya gencar mau maju melayani pekerjaan Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa bertobat, keselamatan jiwa-jiwa itu, supaya kembali kepada jalan yang benar. Itu menjadi kerinduan dari Tuhan. Dan saya sebagai hamba Tuhan, komit dengan Tuhan. Demikian, mari kita semua komit dengan Tuhan. Cintailah Tuhan Yesus. Berbuatlah sesuai dengan apa yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dulu kita hidup di dalam kegelapan dosa, tapi sekarang kita menjadi terang Tuhan. Dulu kita bukan ciptaan Kristus, tapi saat ini kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dan saya percaya Tuhan kan pakai Bapak Ibu Saudara semua. Saya bersama Bapak Ibu kan dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kuserahkan Tuhan seluruh hidupku. Pakai ya Tuhan hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhanku, serahkan hatiku kepadamu. Pakailah seluruh hidupku Bapa,
untuk kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Ampunilah ya Tuhan Yesus semua dosa dan salahku. Aku mau bertobat, hidup dalam terang Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari setiap kita Bapak Ibu, kita mau kembali kepada Tuhan. Kalau ada dosa dan salah, cepat minta ampun sama Tuhan. Sadar dan bertobat, berbalik kepada Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran Tuhan, sehingga senantiasa kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.